mujizat itu nyata. Batu TV. Pakarnya kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak mengambil satu ayat pun. Melalui nyawamu, Engkau mengorbankan nyawa untuk mengganti nyawa kami. Kau tiliklah satu persatu yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Shalom para pemirsa yang dahsyat, yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam acara Penyejuk Iman yang ditayangkan oleh TV kesayangan Anda, Batu TV. Sebelum kita masuk dalam sharing firman Tuhan, saya ajak saudara satukan hati, satukan pikiran, amat teristimewa, satukan roh saudara. Biarlah dengan pertolongan kudus, sharing firman Tuhan pada sini memberkati saudara, menguatkan iman saudara, membuat saudara hidup dalam berkemenangan. Terima kasih ya Bapa, kembali kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu.
pertolongan dan perlindungan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapa. Kesehatan yang luar biasa, berkat-berkat yang melimpah yang Kau curahkan, yang Kau sudah berikan kepada kami semua. Dan kami yakin juga para pemirsa Batu TV tidak luput dari belas kasihan-Mu semuanya ya Bapa. Engkau sudah memberkati dengan berkelimpahan. Biarlah Tuhan apa yang Kau berikan, yang anugerahkan, yang Kau berikan kasih karunia yang dahsyat itu, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau saja ya Bapa. Tiba saatnya ya Bapa, pada siang ini Tuhan, kami boleh bersama-sama para pemirsa Batu TV. Tuhan, kami sepakat, kami bersatu hati, meminta pertolongan kudus, mengurapi hamba-Mu, mengurapi para pemirsa Batu TV ya Bapa, sehingga kami boleh satu roh. Biarlah kami membuka hati, membuka roh kami hanya firman-Mu saja. Pakailah kami dengan para malaikat-Mu, sehingga tidak ada satu ayat pun yang diambil dengan sia-sia, justru memberkati kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan duduk diam, mendengar sebagian firman-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sudah siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan pada siang ini, kalau boleh saya beri judul, berani mengambil keputusan. Keputusan biasanya saudara sering diambil oleh para pemimpin-pemimpin. Keputusan biasanya diambil pimpinan-pimpinan tertinggi, bahkan sampai terendah. Mereka semua dapat mengambil atau membuat sebuah keputusan. Demikian juga para imam ya yang ada di dalam Alkitab selalu mengambil sebuah keputusan-keputusan untuk jemaatnya, untuk anak buahnya dan sebagainya. Demikian juga saudara pastor, gembala bisa mengambil sebuah keputusan untuk pelayan-pelayannya yang mereka naungi. Semuanya keputusan, dan keputusan itu harus dilaksanakan. Ayat emas pada siang ini mari kita baca bersama-sama di dalam Keluaran 8 ayat 10. Ayat yang sangat pendek tetapi luar biasa. Jadilah seperti katamu itu. Sekali lagi, jadilah seperti katamu itu. Ya, saudara, kalau saya ingin merenungkan ke belakang lagi, ya dahulu saya cemas, saya ragu, saya takut untuk mengambil sebuah keputusan hidup saya. Ya, pada saat lalu saudara, ketika saya sudah lulus dari kuliah, saya harus kemana? Apakah saya harus bekerja ikut orang atau saya bekerja sendiri dan sebagainya. Akhirnya setelah saya timbang-timbang, saya harus bekerja kepada orang lain dulu. Saya mencari nafkah kepada orang lain dulu. Ya, ketika sekian tahun, ya saya sudah menjadi pegawai, menjadi karyawan, ya kepada di perusahaan dan sebagainya. Ketika saya berpikir bagaimana sekarang, saya kepingin berusaha sendiri, kepingin bekerja sendiri, ya di situ ada satu peperangan, ya ada satu ketakutan bagaimana nanti, apakah saya bisa berhasil? Kalau saya gagal, apa yang saya harus lakukan? Kalau saya gagal, apa yang saya beri nafkah kepada keluarga saya dan sebagainya. Di situ saudara, saya bergumul, ya saya berpikir keras. Saya harus memutuskan untuk saya berbuat tindakan untuk melangkah. Saya harus ikut terus kepada orang, ikut menjadi sebagai karyawan seumur hidup, atau saya memulai karir kembali untuk bekerja sendiri dan sebagainya. Itu memerlukan waktu, itu mencemaskan, itu menakutkan. Tetapi ketika saudara berani mengambil keputusan, saudara tidak ragu lagi, saudara tidak cemas lagi, saudara tidak takut, dan saudara menyerahkan semuanya apa yang ada di dalam kehidupan saudara di dalam tangan Yesus Kristus, maka saudara disitulah kuasa demi kuasa akan diperlihatkan, akan dimultiplikasikan kepada saudara ketika saudara berani mengambil sebuah keputusan, yaitu melangkah. Saya mendapat kasih karunia sehingga saya berani memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Ya, saya latar belakang saya yang tidak perlu saya sebutkan saudara. Ya, yaitu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, memang keluarga saya dilahirkan belum mengenal Yesus Kristus, tetapi ketika saya sudah SD, saya juga
bingung saudara, apakah saya sekolah SD di Kristen saudara, tetapi kedua orang tua saya belum mengenal Kristus, belum menerima kasih karunia. Ketika saya SD sekolah di Kristen, saya banyak mendapatkan pelajaran-pelajaran firman-firman Tuhan waktu pelajaran agama. Di situ saya bingung, apakah saya harus melangkah mengikut Kristus atau tidak dan sebagainya. Tetapi ketika yaitu kasih karunia diberikan kepada saya secara pribadi, maka saya berani mengambil sebuah keputusan, yaitu percaya kepada Yesus. Yesus yang memberikan keselamatan, Yesus yang menanggung hidup saya, yaitu memberikan satu keselamatan, menjamin hidup saya, memberikan keselamatan, yaitu masuk dalam kerajaan surga. Ya, ketika saya saya memilih, memang saya ragu, tetapi ketika keraguan, ketakutan itu saya serahkan kepada Allah, kepada Yesus, maka semua ketakutan, semua keraguan, semua kecemasan itu hilang, dan dengan 100% saya percaya kepada Yesus, membuat sebuah keputusan melangkah percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian pada suatu hari saya menyadari bahwa bagaimanapun bukanlah kuasa saya yang akan melaksanakannya, tetapi sayalah yang memutuskan untuk menghadirkan Allah, menghadirkan Yesus, menghadirkan Tuhan kita di tempat peristiwa yang sedang berlangsung. Dalam pekerjaan mungkin yang tadi saudara sudah saya terangkan di depan, saya ingin bekerja sendiri, saya menghadirkan Allah, menghadirkan Tuhan. Ketika saya menghadirkan Tuhan, saya mantap membuat sebuah keputusan untuk melangkah bekerja sendiri. Artinya tidak ikut orang lain lagi, tidak menjadi karyawan orang lain lagi. Disitulah saudara, itulah bukan karena kuasanya, bukan karena keberanian saya melangkah, tetapi karena Allah turut bekerja di dalam setiap kehidupan saya, sehingga saya mampu mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya memutuskan hal-hal yang akan saya lakukan dan menerapkan apa yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya tegaskan di situ, saya mantap dan sebagainya, tidak ada keraguan lagi. Justru Tuhan menyokong apa yang saya lakukan. Dulu kalau saya takut melangkah, tidak akan bisa berhasil, saudara. Saya memang seringkali saya saksikan, dari saya bekerja sendiri, dari perkara-perkara yang kecil, saya perkara-perkara kecil sudah pernah saya saksikan. Saya bekerja, jualan, berkeliling dan sebagainya. Saya sebenarnya malu saya, tetapi Yesus selalu beserta saya. Yesus selalu menguatkan, Roh Tuhan Yesus selalu menguatkan di dalam diri kami, untuk tetap bersabar, terus tidak malu dan sebagainya. Endingnya saudara, apa yang saya kerjakan dari perkara yang kecil, apa yang sudah saya kerjakan dari perkara yang sederhana, Tuhan Yesus mampu membuat saudara dan saya berhasil. Saudara, saya yakin demikian juga saudara, apapun yang saudara alami, ketika saudara berani melangkah, saudara berani mengambil sebuah keputusan, saudara akan disokong dari belakang, akan dituntun oleh Allah sendiri untuk membuat saudara berhasil di dalam kehidupan saudara. Banyak sekali saudara, teman-teman saya yang sampai sekarang pun masih ragu, masih khawatir, masih tidak percaya. Tetapi inilah kesaksian saya. Saya dari yang tidak ada apa-apanya, dibuat Yesus, sekarang berkecukupan. Ini semua kasih karunia. Tetapi kalau saudara diberi kasih karunia, saudara diberi kuasa, tetapi saudara tidak mampu, tidak mau melangkah, tidak mau bergerak maju, tidak mau mengambil satu keputusan, saudara, sama juga saudara, Allah tidak akan bekerja di dalam diri saudara dan saya. Tetapi ketika saudara berani berjalan maju, berani mengambil sebuah keputusan untuk melangkah, saudara yakinlah penyertaan Yesus yang membuat saudara dan saya akan berhasil. Yang saya pelajari ialah sebuah kebenaran dari firman Tuhan, saudara. Jika saudara memperhatikannya, itu akan mengubah kehidupan saudara dan saya.
adalah ini kebenaran yang membawa tanggung jawab, yang mengagumkan untuk diwujudkan di dalam realita kehidupan ini. Inilah kebenaran tersebut, saudara. Hak dan kuasa untuk memutuskan telah diberikan kepada saudara dan saya dari tangan Tuhan kepada saudara dan saya. Sekarang bagaimana saudara mempunyai hak itu, saudara? Anda mempunyai hak misalnya untuk hidup, hak untuk memilih sebuah kepercayaan dan sebagainya yang sudah saya terangkan di depan. Tapi ketika saudara mempunyai hak dan saudara berani melangkah, maka di situ Allah sedang bekerja di dalam kehidupan saudara untuk memutuskan di mana saudara akan menghabiskan masa keabadian. Ketika saudara ingin memutuskan percaya kepada Yesus untuk keabadian, untuk kekekalan, yaitu dengan percaya kepada Yesus, itulah sebuah keputusan yang luar biasa. Tentunya saudara mendapat kasih karunia. Kalau saudara tidak mendapat kasih karunia, saudara tidak akan bisa mampu percaya kepada Yesus. Saudara dikasih Tuhan juga, saudara, ketika saudara diberi iman untuk mengalahkan kemiskinan, iman untuk menghancurkan segala penyakit. Di situ saudara, ketika saudara tidak berani mampu membuat keputusan di dalam nama Yesus, penyakitku sembuh, saudara tidak akan sembuh, saudara tetap sakit. Demikian juga ketika saudara sudah diberi iman dan saudara tidak berani mampu membuat sebuah keputusan dan berkata, kemiskinanku dihancurkan di dalam nama Yesus, sehingga pada saat ini juga kami hidup dalam berkelimpahan dan sebagainya. Itu sebuah keputusan. Ketika saudara tidak mau mengambil sebuah keputusan, tidak bisa melihat mujizat demi mujizat. Tetapi saya pada siang hari ini berkata berdasarkan firman Tuhan, ketika saudara berani membuat keputusan dan berani melangkah di dalam nama Tuhan Yesus, maka lihat mujizat demi mujizat yang luar biasa, yang ajaib saudara akan lihat, dan saudara menjadi satu saksi Kristus yang luar biasa. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu bagi Anda, kecuali Tuhan itu bisa melakukan segala sesuatu kepada saudara dan saya, bisa bertindak kepada saudara dan saya. Tetapi di sini saudara mengambil keputusan, Tuhan tidak ikut cawe-cawe. Itu hak saudara dan saya. Makanya manusia diberi hak kebebasan untuk memutuskan, untuk memilih dan sebagainya. Dia menyediakan kuasanya, dia menyediakan namanya, dia menyediakan darahnya, bahkan dia menyediakan kerajaannya. Tetapi ketika saudara tidak berani memutuskan untuk percaya, untuk menerima darahnya, untuk menerima kuasanya, saudara tidak melihat mujizat demi mujizat. Tetapi ketika saudara mampu dan berani membuat sebuah keputusan percaya kepada Yesus, saudara akan melihat kuasanya, saudara akan melihat namanya yang ajaib itu, saudara melihat darahnya yang luar biasa itu yang menyelamatkan saudara dan saya. Dia bahkan menjadikan kita pemeran serta yang paling penting yang untuk mengambil sebuah keputusan, mengambil sikap untuk melangkah di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara ini kasih Tuhan, bagian yang terindah ialah bila saudara mengambil sebuah keputusan, maka Allah akan menyokong saudara dengan kuasanya. Begitu saudara juga mengambil keputusan untuk dilahirkan baru. Iblis itu loh saudara, dari neraka tidak sanggup untuk menghentikan saudara. Ketika saudara melangkah mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus, iblis itu tidak sanggup menghentikan langkah saudara. Ketika saudara berani mengambil sebuah keputusan untuk percaya kepada Yesus, yang harus saudara lakukan hanyalah mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil satu langkah. Ambillah keputusan sekarang. Jangan ragu, jangan takut. Yesus dan Allah kita yang menyokong saudara dan saya dari belakang. Apakah Tuhan menuntun saudara ke suatu arah? Mungkin saudara dituntun untuk melangkah dengan iman, untuk kesembuhan, untuk kemakmuran dan sebagainya. Ikuti saudara, ikuti roh kemana Allah menuntun saudara dan saya. Tetapi ketika saudara tidak mau melangkah, tidak mau mengambil keputusan dan berdiam diri, jangan harap saudara melihat
mujizat demi mujizat. Saudara, saya teringat sekali kisah ini adalah kisah Abraham. Ya, Abraham mendengar firman dari Allah. Dikatakan, Abraham, kamu akan aku jadikan bapak banyak bangsa. Artinya Abraham punya keturunan yang banyak. Dikatakan di sini keturunan Abraham adalah seperti pasir di laut, bintang di langit. Ya, apakah saudara bisa menghitung? Tentunya tidak bisa. Artinya di sini janji-janji yang luar biasa, yang hebat, yang ajaib yang diberikan kepada Abraham. Tetapi Abraham secara manusia, Abraham tidak punya anak. Janji itu secara akal mungkin kalau diterima oleh Abraham, tidak mungkin. Aku punya anak aja enggak, kok harus jadi bapak banyak bangsa, ya, yang harus punya keturunan yang luar biasa. Tetapi tidak, saudara. Abraham berani mengambil keputusan, menerima janji daripada Allah. Dengan imannya, dia imani dia menjadi bapak banyak bangsa. Ya, demikian juga ketika Abraham disuruh Allah untuk pergi meninggalkan kota kelahirannya, yaitu Ur Kasdim, menuju ke Mesopotamia. Tetapi Allah tidak menunjukkan sebelumnya. Dia hanya mengatakan, pergilah keluar dari rumahmu. Ya, kalau secara manusia, dipikir secara manusia, ya, saudara, ya, disuruh pergi, bodoh, ya, maaf bicara, dia bodoh, disuruh pergi kemana tapi tidak ada tujuannya. Saudara mau? Ya, tidak mungkin mau. Tetapi Abraham luar biasa. Dia punya iman, berani melangkah, berani maju, ya, berani maju untuk melangkah karena ada janji-janji yang luar biasa. Ya, kalau saudara waktu itu Abraham memakai nalarnya, memakai pikirannya, ya, itu tidak akan berhasil. Tetapi ketika Abraham dengan iman, ya, dia menerima janji itu, dia berani mengambil keputusan keluar dari tanah kelahirannya untuk pergi ke negeri yang ditunjukkan oleh Allah, maka saudara tahu bahwa Allah benar-benar memberikan janji itu yang difirmankannya, menjadi bapak banyak bangsa, menjadi bapak orang beriman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saudara, mari saya ajak baca dalam Roma 4 ayat 13 sampai dengan 21, saudara. Abraham dibenarkan karena iman, ya, bukan karena perbuatan-perbuatannya, bukan karena melakukan hukum Taurat dan sebagainya. Ya, kalau saudara baca di dalam ayat 13 sampai 21 bahwa endingnya Abraham dibenarkan karena dia punya iman. Abraham dibenarkan karena dia berani mengambil sebuah keputusan iman untuk melangkah di dalam kehidupannya. Apa, saudara, kebutuhanmu pada siang hari ini? Serahkanlah kepada Tuhan, serahkanlah kepada Yesus. Dan saudara, ketika saudara sudah berserah, saudara harus berani mengambil sebuah keputusan, yaitu percaya kepada Dia, percaya kepada janjinya, yaitu saudara akan melihat mujizat demi mujizat. Ketika saudara ragu, saudara cemas, saudara tidak mampu atau tidak berani melangkah, saudara jangan harap melihat mujizat-mujizat yang luar biasa, ya, saudara. Tetapi ketika berita baiknya pada siang ini, firman Tuhan mengatakan, ketika saudara berani mengambil sebuah keputusan, apapun yang saudara katakan, maka terjadi. Ayub juga pernah berkata, apa yang aku takuti, apa yang aku cemaskan, itu yang menimpa aku. Tetapi ketika saudara berkata menurut firman Tuhan tadi ayat Mas, ketika saudara berkata, apa yang saudara katakan itu terjadi. Biarlah kita serahkan perkataan kita, perbuatan kita, keputusan kita, supaya kita serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya apapun yang saudara buat, pekerjakan, saudara putuskan, Tuhan akan menyertai engkau dan engkau akan dibuat berhasil dalam segala bidang. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tidak saya panjang lebarkan pada siang hari ini. Ya, firman Allah cukup jelas bahwa kita harus berani mengambil sebuah keputusan. Ketika saudara dan saya sudah berani mengambil sebuah keputusan, maka Allah menyertai saudara dan saya, membuat saudara dan saya berhasil. Apa yang saudara lakukan dibuat berhasil
untuk semuanya kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya jemput kembali, kita satukan hati, satukan roh kita. Biarlah firman Tuhan yang sangat pendek ini, yang jauh daripada kekurangan, biar Roh Kudus sendiri menerangkan sampai ke dalam dasar batin saudara, dan sekaligus memampukan saudara untuk melakukan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kembali kami mengucap syukur atas firman-Mu. Engkau memberikan jaminan-jaminan yang luar biasa ketika anak-anak-Mu Tuhan berani mengambil sebuah keputusan. Ada jaminan Allah yang luar biasa. Engkau menyokong kami, membuat kami berhasil. Apapun yang kami lakukan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Biarlah Tuhan semua keberhasilan ini untuk memuliakan nama Engkau saja Bapa. Ampuni segala kesombongan kami Tuhan. Ampuni Tuhan perkara-perkara yang tidak berkenan. Biarlah apapun yang kami kerjakan Tuhan hanya untuk memuliakan nama Engkau, menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada siang hari ini khususnya hamba tergerak kepada para pemirsa Batu TV yang Kau kasih. Keadaan apapun mereka Tuhan, tiliklah satu persatu dengan belas kasihan-Mu. Pada siang ini Tuhan, mungkin ada yang sakit dalam bentuk penyakit apapun Tuhan, sekecil apapun, ringan, menengah dan sampai berat. Tuhan Kau jamah ya Bapa. Bilur-bilur-Mu hari ini sanggup menyembuhkan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit apapun yang ada di dalam tubuhmu, kami patahkan dan kami usir keluar semuanya dari tubuh para pemirsa Batu TV yang Engkau kasih. Tuhan, demikian juga para pemirsa pada siang ini yang mungkin Tuhan pergumulan dalam bentuk ekonomi, keuangan. Tuhan berikan belas kasihan-Mu, curahkan berkat-berkat tingkap-tingkap langit yang luar biasa. Tuhan Kau berikan Tuhan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga di dalam kehidupannya berkat itu memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tak lupa kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai. Berikanlah Tuhan para pemimpin-pemimpin kami yang tertinggi, Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, hikmat, marifat, akal budi. Tuhan, supaya mereka dapat membawa bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, lebih makmur lagi ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan demi kebahagiaan itu ya Bapa. Khususnya buat Kota Malang, Bapak Wali Kota, Bupati dengan jajarannya yang terendah, RT RW, semuanya Tuhan, berikanlah Tuhan apa yang mereka kerjakan, buatlah berhasil, dan keberhasilan itu boleh kami nikmati sebagai rakyat Kota Malang khususnya ya Bapak. Terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat pimpinan Batu TV, pemilik dan kru timnya semua, berikan kesehatannya Bapak. Apa yang mereka kerjakan, buatlah berhasil ya Bapa. Sekali lagi turunkanlah berkat kasih karunia-Mu kepada para pemirsa Batu TV yang Kau kasih ya Bapa. Mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di minggu berikutnya dalam acara yang sama di Penyuju Iman, ditayangkan oleh TV Kesananda Batu TV. Tuhan Yesus memberkati.